The power of testimony. Haleluya. Jadi ada kekuatan dari kesaksian, Bapak Ibu Saudara. The power of testimony. Kita buka sama-sama Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Sebagai perenungan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Dari tema kita adalah the power of testimony. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita buka sama-sama. Saya jemput kita bangkit berdiri karena satu ayat. Yuk kita bangkit berdiri, semangat kita baca. Kita percaya ada kuasa dalam setiap kesaksian yang kita bagikan. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-33, cara hidup jemaat. Pada hitungan ketiga sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi artinya hari ini, sebagaimana tema kita adalah the power of testimony. The power of testimony. Kekuatan dari kesaksian. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa kesaksian adalah kekuatan daripada penginjilan Bapak Ibu Saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara, penginjilan itu the powernya adalah testimoni atau kesaksian. Jadi kesaksian bisa mengubah segalanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kalau saudara mau hidup dalam kelimpahan, kalau saudara mau melihat kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam hidupmu, bersaksi. Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian, bahwa ada orang yang mengubur talentanya, dan kepada orang yang mengubur talentanya tidak melihat mujizat, tidak ada melihat multiplikasi, dan Tuhan bilang buang dia ke tempat yang gelap di mana terdapat kertak gigi dan ulat-ulatnya tidak akan mati. Jadi ada hukuman bagi orang-orang yang tidak mau bersaksi, saudara. Betapa bersaksi itu sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita mau bersaksi, Alkitab katakan kita akan hidup dalam kemurahan Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari-hari ini coba lihat saudara, orang begitu semangat luar biasa menyaksikan produk jualannya di TikTok, sampai TikTok pun hampir-hampir mau diblokir karena itu media sosial tapi dipakai untuk jualan. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kesaksian atau testimoni dari produk-produk yang mereka jual itu mereka semangat. Sebab dari situ mereka mendapatkan multiplikasi. Orang belanja sampai begitu luar biasa. Hasil dan keuntungan yang mereka dapat karena mereka semangat membagikan kesaksian tentang apa yang mereka dapatkan, tentang apa yang mereka pakai dari produk yang mereka temukan. Betapa mirisnya bahwa hari-hari ini orang Kristen tidak lagi mau bersaksi tentang Tuhan. Saudara, kalau kita mau bersaksi, orang dunia saja tahu kalau dia bersaksi, dia memberikan testimoni dari semua apapun yang dia alami tentang produknya, dia mengalami kelipatan, dia mengalami multiplikasi, mereka mengalami keberkatan yang luar biasa. Apalagi kalau saudara dan saya menjadi saksi Kristus, menjadi testimoni Kristus untuk dunia dan bangsa-bangsa. Saudara, kita akan lihat ada beberapa hal yang luar biasa ketika kita mau bersaksi tentang kebangkitan Kristus, tentang keselamatan yang Yesus kerjakan di dalam kematian dan penyalipannya. Bahwasanya saudaraku yang terkasih, kita lihat Wahyu pasal 12 ayat yang 11 berkata demikian. Dan mereka mengalahkan dia ini ular naga. Pada ayat ini sedang membahas, pada Wahyu 12 itu sedang membahas ular naga atau iblis, ular tua itu saudara, yang selalu mendakwa, menyiksa umat Allah dari generasi ke generasi. Dan mereka mengalahkan ular naga itu
oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi ternyata saudara, kesaksian kita dapat mengalahkan ular naga itu, dapat mengalahkan iblis besar itu, saudara. Sebab saudara-saudara bayangkan, ketika seseorang datang ke gereja, datang ke ibadah, atau menyaksikan lewat sebuah live streaming atau video, petikan atau kesaksian, dan saudaraku yang terkasih, dalam kesaksian itu dia bersaksi bagaimana Tuhan tolong dia, bagaimana dia ingin bunuh diri dan tiba-tiba Tuhan selamatkan. Dan mungkin orang yang menyaksikan kesaksian itu adalah orang yang pada saat itu ingin bunuh diri. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu dia lihat kesaksian itu, dia batal bunuh diri. Betapa kuat dan hebatnya lah kesaksian saudara. Karena kesaksian dapat membatalkan orang yang tadi mau bunuh diri jadi nggak jadi bunuh diri. The power of testimony mengubah dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita bersaksi, ada orang yang tadinya putus asa, tadinya orang tadi tidak semangat lagi. Ketika dia mendengar kesaksian, dia berubah. Ada kalanya saudara, orang tadinya memutuskan diri, saya hari ini terus api semayang sudah. Tapi begitu dia dengar kesaksian seseorang lewat share, lewat apapun, lewat video atau lewat apapun, atau dia mendengar langsung dari orang tersebut, tadinya tidak mau ke gereja jadi ke gereja. Saudaraku yang terkasih, kesaksian punya kekuatan yang hebat dalam dunia ini, saudara, dalam dunia penginjilan, dalam dunia yang besar ini, saudara. Betapa luar biasanya kesaksian bisa mengalahkan iblis yang sedang menjerat seseorang. Ada kalanya orang hanya karena dengar kesaksian bisa berhenti merokok. Ada kalanya hanya karena dengar kesaksian orang bisa berhenti mabuk, saudara. Ada kalanya orang hanya mendengar kesaksian orang lain, dia diubahkan. Bahkan ada orang yang ketika mendengar kesaksian secara ajaib dia disembuhkan. Tadinya dia sakit, tapi waktu dia dengar kesaksian dia sembuh seketika. Betapa hebatnya saudara, the power of testimony. Ada kuasa dalam kesaksian-kesaksian umat Allah. Ada kuasa, ada kekuatan, ada power di dalam setiap kesaksian perkataan kita. Sehingga ular kalah saudara, iblis dikalahkan hanya dengan perkataan kesaksian kita. Bahwa kesaksian itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah malu untuk bersaksi, jangan pernah malas untuk bersaksi. Sebab Allah melakukan tanda heran saat kita bersaksi, saudara. Kita baca Ibrani 2 ayat yang ke-24. Allah meneguhkan mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai-bagai penyataan, kekuasaan, dan karunia oleh Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak mereka. Jadi saudaraku yang terkasih, Allah meneguhkan kesaksian mereka itu dengan tanda heran dan mujizat. Jadi kalau kita mau bersaksi, ada tanda heran Allah terjadi. Ada kuasa Roh Kudus terjadi. Kalau kita bersaksi, ada impartasi kuasa Roh Kudus. Ada mujizat, ada multiplikasi. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jangan pernah malu bersaksi. Sedangkan tadi saya sudah mengulang pada pendahuluan awal, bahwa orang begitu luar biasa, mereka membagikan testimoni-testimoni yang luar biasa. Ada kalanya dia dicibiri, ada kalanya dihina, tapi lihat saudara, apapun yang mereka kerjakan dengan semangat tanpa patah semangat, produk yang mereka testimonikan itu saudara, laku keras, ribuan piece, laku keras saudara. Ada yang menghujat, ada yang menghina, tapi juga banyak yang membeli saudara. Sekali lagi saya mau bilang, untuk sebuah perkara dunia orang mau bersusah-susah. Tapi hari ini saya meminta bahwa di akhir zaman Tuhan mau kita saudara jangan kalah sama orang-orang dunia. Kita harus mau bersaksi tentang Yesus, tentang pertolongan Allah dalam hidup kita. Sebab waktu kita bersaksi, kata Tuhan jelas sekali apa? Ada tanda heran menyertai kesaksian kita. Allah meneguhkan kesaksian siapa? Para rasul, saudara dan saya. Oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kuasa dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Jadi kalau kita bersaksi, ada tanda heran. Kalau kita bersaksi, ada mujizat. Kalau kita bersaksi, ada pertolongan Tuhan. Kalau kita bersaksi, iblis dikalahkan. Kalau kita bersaksi, banyak orang diselamatkan saudara.
Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak kita sekalian menjadi umat Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa menolong kita sekalian. Di dalam nama Yesus kita percaya ada pertolongan, ada anugerah, ada mujizat, ada kasih karunia yang luar biasa. Jadi jangan pernah malu bersaksi, saudara. Amin. Dunia saja tidak pernah malu bersaksi untuk menyaksikan tentang testimoni apapun yang dia kerjakan. Masa kita anak-anak Tuhan, orang gereja hari-hari ini sudah tidak lagi mau bersaksi. Makanya saudara, kita tidak lihat mujizat. Makanya kita tidak lihat tanda heran Allah dalam hidup kita. Kalau kita menjadi saksi Kristus, Tuhan bilang talenta 2 itu berkembang jadi 2. Berikan talenta yang 5 itu kepada dia. Berikan kepada dia bertambah lagi. 5 ditambah lagi oleh Tuhan jadi 10, saudara. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Allah mau kita menjadi orang-orang yang terus melipat kalikan, gandakan talenta-talenta kita. Dengan apa? Dengan bersaksi tentunya, saudara. Sebab lewat kesaksian orang dimenangkan, lewat kesaksian iblis dikalahkan, lewat kesaksian banyak orang mengalami lawatan, anugerah, mujizat, dan pertolongan Tuhan. Kita akan lihat, saudara, apa kesaksian itu. Ini dia, saudara bisa lihat pada slide kita masing-masing, bahwa apa kesaksian itu sebenarnya, saudara. Apa yang disaksikan dari kesaksian itu. Kita mau bersaksi apa? Kalau kita bersaksi, memberikan kesaksian. Yaitu yang pertama, Alkitab adalah dasar untuk kita bersaksi. Jadi Alkitab adalah merupakan kesaksian. Dengarkanlah bunyi firman Tuhan, begini bunyinya. Lukas 16 ayat 29 berkata, tetapi kata Abraham, apa ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Lanjut, Lukas 16 ayat 31 berkata demikian, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Siapa yang dimaksud Abraham? Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa isi daripada kesaksian kita? Kitab Musa dan para nabi. Kitab-kitab dalam Alkitab. Jadi firman Tuhan itu adalah dasar kita bersaksi, saudara. Jadi apa yang kita saksikan, tidak boleh yang lain. Alkitab adalah kesaksian kita. Jadi apa yang kita saksikan buat orang lain, firman Tuhan. Baca firman Tuhan, kita bersaksi. Karena kalau kita bersaksi firman Tuhan, ada banyak orang yang saat ini sudah letih, lesu, patah semangat, putus asa, bahkan mau mati. Tapi waktu dia mendengar firman Tuhan, dia mendengar perkataan daripada sabda firman Tuhan yang saudara dan saya bagikan, orang tersebut batal bunuh diri, saudara. Orang tersebut yang tadinya putus asa jadi semangat kembali. Karena kita percaya kesaksian punya kuasa untuk menyelamatkan bahkan daripada maut sekalian dari sekalipun, saudara, ya kan? Jadi hari ini kita percaya bahwa apa yang kita harus saksikan Alkitab. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita saksikan? Bahwa apa yang kita saksikan adalah apa yang kita alami, yang kita ketahui, yang kita lihat. Firman Tuhan begini bunyinya, Yohanes 3 ayat yang ke-11 berkata demikian. Yohanes 3 ayat yang ke-11 berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Yohanes 3 ayat 32 juga berkata demikian, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya, tapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Jadi kalau kita mau bersaksi, saudara, tentunya ada orang yang tidak menyukai atau tidak menerima, tetapi sebagian besar dari apa yang kita saksikan banyak orang dipulihkan dan bertobat. Dan apa yang kita saksikan, saudara, yaitu apa yang kita lihat, kita rasa, kita alami, kita dengar. Itu yang kita saksikan. Jadi apa yang kita saksikan? Ya, misalnya saudara, hari ini kita hampir ditabrak orang, tapi puji Tuhan, kita tiba-tiba ada sesuatu yang mendorong kita sehingga kita terluput, kita terlepas dari kecelakaan itu. Itu kesaksian, saudara. Amin. Apalagi kesaksian kita? Kesaksian kita adalah tadi malam kita sakit kepala, sakit perut, menderita luar biasa. Tapi puji Tuhan hari ini saya bisa bangun dengan sehat, segar, bugar. Itu kesaksian kita, saudara. Amin. Jadi banyak sekali kesaksian kita. Mungkin hari itu saudara kita sedang membutuhkan dana dan biaya yang cukup besar. Tapi ketika kita sudah putus asa, cuman kita berharap sama Yesus, tiba-tiba dapat ring telepon.
dan ada keluarga, ada teman, ada rekan bisnis yang tiba-tiba menolong kita. Itu mujizat, saudara. Amin. Jadi kita percaya bahwa mujizat itu masih ada. Pertolongan Tuhan itu masih ada. Banyak yang kita sudah alami tapi kita sering tidak mau bagi kesaksian. Betapa berharganya, saudara, kesaksian kita. Sebab kalau kita selalu bersaksi dari apa yang kita terima, kita dengar, kita alami, Yesus akan buat mujizat hari demi hari buat kita. Kenapa kita jarang mengalami mujizat? Kuncinya ini, karena banyak kita tidak mau bersaksi. Tuhan bilang kan, aku kasih mujizat itu sama dengan kasih talenta. Jangan kubur. Kalau saudara kubur, saudara tidak akan dapat mujizat. Banyak orang Kristen berharap mujizat. Tuhan bilang, saya mau kasih kau mujizat, tapi kau tidak pernah cerita buat orang lain. Percuma, kata Tuhan. Makanya banyak orang Kristen tidak alami mujizat karena dia dapat mujizat, dia sembunyi, dia kubur cerita itu. Tuhan kasih mujizat buat saudara dan buat saya itu supaya bersaksi buat orang lain. Lihat orang kenapa banyak, kenapa ya dia tuh mengalami mujizat terus? Karena kerjanya bersaksi. Waduh, saya tadi ditolong Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang, wow, luar biasa, ada banyak orang diselamatkan karena kesaksianmu. Besok kasih kesaksian lagi, besok kasih mujizat lagi. Malaikat kasih mujizat terus. Kalau bisa 1 hari 5 kali dia alami mujizat. Supaya dia semakin banyak, makin semangat dia bersaksi. Itu, saudara, rahasianya. Makanya banyak orang, saudara, hari-hari ini berdoa supaya mujizat tidak terjadi dalam hidup dia. Padahal dia sudah berdoa, dia sudah berharap. Karena Tuhan bilang, buat apa kasih mujizat buat dia? Karena dia saja pelit untuk cerita. Padahal, saudara, cerita kesaksian buat orang lain itu tidak ada pakai biaya. Itu cuma ngomong saja. Tapi orang-orang yang setia bersaksi, Tuhan bilang, kasih dia mujizat terus setiap hari. Haleluya. Kalau bisa tiap hari 10 kali mujizat, karena dia suka bersaksi 10 kali. Jadi, saudara, ini kuncinya. Kenapa banyak orang Kristen berharap mujizat tidak terjadi dalam hidupnya? Karena dia pelit sekali. Ya, pelit sekali untuk bersaksi buat rekannya, buat saudaranya, buat apa susahnya saudara bersaksi. Yesus saja waktu bersaksi ditolak orang, itu memang resiko kita bersaksi. Tapi tahukah ketika kita bersaksi memang ditolak tapi hatinya menerima, saudara. Mulutnya boleh menolak tapi hatinya menerima. Jadi kita jangan pernah malu bersaksi, karena orang yang bersaksi akan melihat tanda heran Tuhan terus menerus. Kita sudah baca dalam penolong tadi, Allah meneguhkan mereka dengan tanda-tanda heran karena kesaksian perkataan mereka. Iblis dikalahkan karena kesaksian perkataan kita, saudara. Jadi kalau saudara mau mujizat, bersaksi. Bersaksi. Pak Pendeta, tapi saya sudah berdoa, kok tidak ada mujizat? Ya kan kesaksian yang dulu-dulu kau belum pernah cerita. Coba kesaksian yang dulu-dulu yang kau alami, kau cerita dulu. Nah, Tuhan bilang sudah mantap. Kau utang sudah lunas. Tuhan bilang kasih selesai. Berikan mujizat baru lagi supaya dia bersaksi dan makin giat di dalam Kristus. Jadi, saudara, jangan pernah malu untuk mau bersaksi nama Kristus. Sebab lewat kesaksian yang kita alami, orang lain ditolong, diselamatkan, diubahkan dan dipulihkan, saudara. Apa kesaksian itu dan apa yang kita saksikan? Yang ketiga, saudara, yang kita perlu saksikan adalah pekerjaan Tuhan. Ya, selain apa yang kita alami, tapi juga adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Yohanes pasalnya yang kelima ayat 36, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu tentang pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Bapa, pekerjaan Tuhan. Itu harus saudara saksikan. Selain bagaimana saudara ditolong Tuhan, sebagaimana Tuhan telah menolong hidupmu. Saya ini bergumul begini-begini, lalu saya sukses, saya diberkati. Tadinya saya bangkrut, saya menderita, saya sengsara, lalu saya diangkat Tuhan. Itu kesaksian kedua. Tapi kesaksian yang ketiga, saudara, pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus bilang, kesaksian tentang pribadi Yohanes itu penting. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu pekerjaan Tuhan yang harus disaksikan. Jadi saudara, selain engkau bersaksi tentang pengalaman hidupmu di dalam Tuhan, tapi jangan kau lupa, kau harus bersaksi tentang gereja di mana engkau diberkati Tuhan.
Pekerjaan Tuhan itu kau harus saksikan, saudara. Pelayanan gerejamu, saksikan bahwa di gereja itu saya bertobat, bahwa di gereja itu saya dengar firman Tuhan, bahwa di gereja itu saya dilawat Tuhan, bahwa di gereja itu saya diubahkan oleh Tuhan, bahwa di gereja itu saya diberkati dalam luar biasa. Bahwa bagaimana pelayanan itu kami sama-sama rintis dari nol, dari tidak ada apa-apa, dari cuman batu-batu sampai jadi bangunan yang hebat. Dan bagaimana pelayanan itu terus maju dan berkembang, itu tanggung jawab saudara dan saya. Jadi kesaksian tidak hanya tentang perkara pribadi, tapi juga yang ketiga tentang pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pernah malu bersaksi tentang gerejamu. Amin. Harus bersaksi, yuk bersaksi. Kawan, saya lihat kok terasa tersemayang. Ya sudah, mari gabung dan kita gereja itu luar biasa. Banyak kesaksian di sana. Kawan, mari. Dari saya lihat kok dari tahun ke tahun tidak pernah masuk gereja. Jadi mari bergabung dengan kita di SICC. Amin. Begitu saudara. Amin. Karena pekerjaan Allah harus disaksikan. Jangan hanya bersaksi tentang Yohanes. Yohanes punya kesaksian pribadi, itu penting kata Tuhan Yesus. Tapi pekerjaan Allah lebih penting daripada itu. Jadi jangan lupa bersaksi juga tentang gerejamu. Amin. Tentang pelayanan di gerejamu. Tentang ibadah di gerejamu. Bersaksi saudara. Sebab dengan bersaksi kita percaya keselamatan, pemulihan, anugerah, pertolongan terjadi dalam kehidupan kita hari demi hari sampai Tuhan Yesus datang. Nah, kita akan lihat pada bab berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa bersaksi, Pak Pendeta. Kita sudah tahu poin-poin yang harus kita saksikan itu adalah Alkitab yang harus kita saksikan, kesaksian pengalaman pribadi, dan juga pekerjaan Allah, gereja dan pelayanan harus kami saksikan. Tapi caranya bersaksi bagaimana? Nah ini dia. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita bisa bersaksi adalah kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada lain saudara. Orang yang bisa bersaksi adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 demikian bunyi firman-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan bilang kepada para rasul, jangan kau pergi dulu bersaksi keluar. Kau tunggu di Yerusalem sampai kau dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi orang mau bersaksi itu perlu Roh Kudus saudara. Sebab dia tidak bisa bersaksi sendiri. Roh Kudus harus turun atasmu, harus memenuhi hidupmu, harus ada dorongan dalam dirimu. Dan ketika kau dipenuhi Roh Kudus saudara, disitulah mujizat terjadi. Waktu kau bersaksi, orang-orang mengalami lawatan dan pemulihan Tuhan. Jadi harus dipenuhi Roh Kudus. Ibrani 10 ayat 15 berkata demikian. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus terus kasih hikmat apa yang harus kita saksikan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita bersaksi? Yang kedua, bukan dengan kata-kata indah dan hikmat manusiawi kita, melainkan dengan apa yang dirasakan hati. Sesederhana itu saudara. Kalau kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang pertama. 1 Korintus 2 ayat yang pertama, demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Jadi Paulus bilang, aku datang kepada kamu menyampaikan kesaksianku bukan dengan kata-kata indah, bukan dengan hikmat, tapi dengan apa yang ada di hatiku, yang kualami, itu yang kubagikan. Jadi caranya bersaksi satu, dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, bersaksi itu sederhana. Jadi kau cerita saja. Tidak perlu pakai kata-kata yang indah. Kau harus merangkai dulu. Saudara-saudara, pada waktu itu saya mengalami sesuatu. Enggak begitu saudara. Kesaksian itu simple. Tadi kawan, saya tadi mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya ditolong Tuhan. Waduh, puji Tuhan. Nah, sesimpel itu. Segayamulah seperti itu saudara. Jadilah dirimu sendiri saat kau bersaksi. Sebab kesaksian itu bicara tentang bagaimana engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Amin.
Jadi so simple saudara. Bersaksi itu apa yang kau alami. Gak perlu kata-kata manis dan indah. Gak perlu kata-kata hikmat juga. Simple, cerita pengalamanmu bersama Yesus. Itu cara bersaksi yang kedua. Kemudian yang ketiga saudara, bersaksi itu harus punya iman. Kalau kita gak punya iman, kita gak bisa bersaksi saudara. Ibrani 11 ayat 2 berkata demikian. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah itu dia. Sebab imanlah, karena imanlah telah diberikan kesaksian. Jadi tanpa iman tidak ada kesaksian. 1 Yohanes 5 ayat 10 berkata demikian. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Sebab ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi barang siapa percaya, barang siapa beriman, barang siapa punya iman, di dalam dirinya akan ada kesaksian Allah. Jadi tanpa iman, tanpa percaya kepada Yesus, saudara gak akan punya kesaksian. Karena hanya percaya kepada Tuhanlah ada mujizat dalam hidupmu, dan mujizat itu kesaksian. Dan lewat kesaksian yang kau alami, kau bersaksi lagi buat orang lain. Mau dapat mujizat, percaya Yesus. Jadi untuk bisa bersaksi, kau harus punya iman. Sebagaimana imanmu telah menolong engkau, imanmu yang telah menolong engkau, itulah yang kau bagikan buat orang lain sebagai kesaksian hidup yang memenangkan banyak orang, saudara. Ya. Yang keempat, kesaksian itu bagaimana caranya? Kesaksian itu saudara, tentunya akan melewati saat engkau dianiaya. Demikian bunyi firman-Nya, Matius 10 ayat 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Markus 13 lagi ayat 9 demikian. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Jadi kesaksian itu juga saudara saat dianiaya. Jadi kalau saudara dianiaya, itu kesempatan untuk saudara bersaksi. Amin. Pernah enggak saudara dituduh orang gak bikin kesalahan, dibilang bersalah? Amin. Waktu engkau dengan hati tulus, waktu engkau dengan hati jujur, engkau berbicara tentang kebenaran, itu bersaksi. Amin. Kesaksian pribadimu, engkau tidak marah ketika engkau dituduh, engkau tidak benci ketika engkau disalahkan. Disitulah disebut kesaksian yang mengubahkan dan memenangkan banyak jiwa. Jadi saudara, sebagai orang Kristen, saya mau mengajak kita sekalian, mari kita berjalan dalam iman, berjalan dalam Roh Kudus, berjalan dengan apa yang kita alami, kita saksikan tanpa kata-kata indah dan manis, dengan hikmat yang begitu besar. Kita bersaksi apa adanya, tapi juga ketika kita melewati penderitaan dan aniaya. Saudara, orang Kristen itu bersaksinya kapan? Justru waktu dia lagi susah. Saudara, kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, susah, sengsara pada waktu itu, tapi kita tetap berdoa setia sama Tuhan, itu kesaksian. Amin. Orang lain lihat, wow, luar biasa. Bapak itu, ibu itu, ketika dia mengalami kesusahan, tetap dia cinta Tuhan. Puji Tuhan, kami lihat kesetiaannya itu hari ini membuahkan hasil. Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan pakai, Tuhan bawa mereka menjadi orang-orang luar biasa. Karena apa? Karena kesetiaan mereka. Jadi penderitaan, aniaya adalah kesaksian. Amin. Jadi hari ini saudara, apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, engkau sedang dibenci orang, engkau sedang disalahkan orang, engkau sedang dihina banyak orang, tapi tetap percaya bahwa engkau tetap menjadi kesaksian. Amin. Jadi penganiayaan pada waktu itu saudara, karena nama Yesus, para rasul dibuang, mereka dipukul, disesa, bahkan dalam rumah ibadat mereka dihajar saudara. Tapi mereka diberi kesempatan bicara, waktu mereka diberi kesempatan bicara, pada waktu itulah mereka bicara tentang nama Yesus.
tentang Tuhan Yesus, tentang kasih sayang Tuhan. Saudara bisa lihat bagaimana Ahok ya diberikan dakwaan, bahkan tuntutan, bahkan vonis pengadilan sebagai seorang yang menista agama, tapi hidupnya tetap jadi kesaksian. Amin. Justru karena dia ada di sana, dia memberitakan tentang kasih Allah. Dia berkata dengan iman bahwa Yesus Kristus yang saya percayai akan menolong saya. Hari ini jadi pimpinan di Pertamina. Itu sesuatu kesaksian yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, aniaya, sengsara dan juga kesusahan, adalah kesempatan dan waktu momen terbaik kesaksian hidup kita yang sedang dilihat oleh banyak orang. Jadi intinya saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, inti dan isi dari kesaksian kita itu apa sih Pak Pendeta? Inti kesaksian kita adalah keselamatan di dalam Yesus, yaitu hidup yang kekal. Coba kita baca firman Tuhan ini saudara ya. Inti daripada kesaksian kita adalah hidup yang kekal. Saya akan baca firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ini inti kesaksian kita saudara, titik 2. Inilah kesaksian itu, titik 2. Jadi kalau kita mau bersaksi, tujuannya, goalnya apa? Goalnya, tujuan daripada kesaksian kita. Keselamatan yang kekal hidup di dalam Dia, dalam anaknya Yesus Kristus. Itu adalah pokok dan intisari daripada kesaksian kita. Jadi tujuannya, destininya, goal terakhir daripada kesaksian yang kita capai, yaitu apa? Karunia hidup yang kekal yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus. Sorga, saudara, itu akhir daripada inti daripada kesaksian kita. Dan saudara perlu ketahui bahwa ini penutup, bahwa kesaksian ini akan menjadi ukuran daripada kesudahan zaman. Ya, sekali lagi saya bacakan, kesaksian menjadi ukuran dari kesudahan zaman. Matius 24 ayat 14 ini Yesus bilang saudara, kalau seluruh dunia sudah berhenti, sudah sampai pada titik semua orang telah mendengar Injil, itu tanda bahwa dunia ini akan berakhir atau kesudahan zaman. Yesus bilang pada Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Amin. Ya. Jadi mari kita bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ada lagunya, coba